Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Ja, konkai watashi tachi 6グループはスカンダルという小説を発表したいと思います。じゃあ、こちらは私たちのグループメンバーです。まず、私、スティアナ、そしてガルアンディニさん、インタン・リスフィハフィザさん、シティス・ミノルシファさん、そしてメガサルサビラさん。Baiklah, materi pertama mengenai biografi Shusaku Endo akan dibawakan oleh Intan Rizfi Hafiza. Intan-san, dozo. Biografi Shusaku Endo. Shusaku Endo adalah seorang pengarang Jepang abad ke-20 yang menulis dari perspektif yang unik sebagai seorang Jepang dan juga Katolik, di mana saat itu pemeluk Kristen di Jepang kurang dari 1%. Bersama dengan Junosuke Yoshiyuki, Shotaro Yasuoka, Junzo Sono, Hiroyuki Agawa, Ayako Sono, dan Sumon Miura, Endo dikategorikan sebagai salah satu dari generasi ketiga, kelompok besar ketiga para penulis yang muncul setelah Perang Dunia II. Endo dilahirkan di Tokyo pada tanggal 27 Maret 1923. Tak lama kemudian, orang tuanya pindah dan menetap di Manchuria yang saat itu diduduki Jepang. Ketika orang tuanya bercerai pada 1933, Endo dan ibunya kembali ke Jepang dan tinggal di kampung halaman ibunya di Kobe. Ibunya menjadi Katolik ketika Endo masih kecil dan kemudian membesarkan Endo dalam agama yang sama. Endo dibaptiskan pada 1935 ketika ia berusia 12 tahun. Dan mendapatkan nama Kristen Paul. Endo menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 September 1996. Buku-bukunya mencerminkan banyak pengalamannya pada masa kanak-kanak, termasuk stigma sebagai orang luar, pengalaman sebagai orang asing, kehidupan seorang pasien rumah sakit, dan pergumulan dengan tuberkulosis. Namun, buku-bukunya terutama membahas jalinan moral kehidupan. Iman Katoliknya dapat dilihat pada tingkat tertentu dalam semua bukunya, dan seringkali merupakan ciri yang sentral dari karya-karyanya. Kebanyakan dari tokoh-tokohnya bergumul dengan dilema moral yang rumit, dan pilihan-pilihan mereka seringkali membawa hasil yang bercampur tragedi. Baiklah, materi kedua mengenai sinopsis novel Skandal akan dibawakan oleh Siti Ismi Nursifasang dan Galuh Andini-san. Dozo. Sinopsis novel Skandal. Novel ini menceritakan tentang Suguro yang merupakan seorang novelis Katolik kawakan dengan kehidupan perkawinan yang tentram dan terhormat. Suguro mempunyai seorang istri yang sangat ia sayangi, begitu juga istrinya sangat perhatian terhadap Suguro. Suatu ketika, Suguro dipermalukan oleh seorang wanita yang mabuk pada pesta penganugerahan hadiah sastra yang amat penting. Wanita itu mengaku mengenalnya dan mengatakan bahwa Suguro sering berkunjung ke kawasan mesum di Shinjuku, Tokyo. Tetapi Suguro pun menepis ketidakbenaran faktanya. Suguro tetap mengaku tidak mengenal gadis itu. Melihat kejadian di pesta penghargaan itu, seorang reporter atau wartawan sebuah majalah di Jepang, yaitu Kobari, merasa penasaran dan merasa ingin tahu siapa sebenarnya Suguro itu. Kobari pun mempunyai niat yang buruk terhadap Suguro, karena ia merasa Suguro adalah seorang novelis yang tidak sejati, munafik, dan menurut Kobari, karya-karya yang diciptakan Suguro hanya cerita yang tidak jauh dari agamanya, yaitu dosa-dosa menurut agama Kristen. Dan karena novel-novel Suguro ini, teman Kobari memeluk agama Kristen. Sebesar itu pengaruhnya novel Suguro terhadap pembacanya. Jadi menurut Kobari, jika semua yang terjadi pada Suguro di malam penghargaan itu benar, maka ia akan mengekspos jati diri Suguro ke masyarakat Jepang. Baiklah, saya akan melanjutkan penggalan sinopsis yang sebelumnya sudah dibacakan oleh rekan saya yaitu Galuh Andini. Kobari pun takkan putus semangat untuk mencari tahu siapa sebenarnya Suguro itu. Wanita mabuk pada malam penghargaan itu membuat Suguro stres, takut, depresi. Suguro pun mencoba untuk merilekskan pikirannya dengan kebiasaannya di sore hari yaitu berjalan-jalan ke Taman Yoyogi. Suguro merasa Kurimoto, orang yang Suguro percayai sebagai orang yang terdekat dengannya, mulai percaya tentang apa yang dikatakan wanita di malam penghargaan dirinya itu. Selain Kurimoto, ada Kano, yaitu teman seprofesi dengannya, yaitu sebagai pengarang juga, mengatakan pada Suguro pernah melihat Suguro pada malam hari di Jalan Sakura di Shinjuku, daerah yang terkenal sebagai tempat mesum di Jepang.
Suguro pun kaget mendengarnya, karena pada malam itu ia ada di rumah bersama istrinya. Melihat teman-temannya mulai mempercayai kejadian di malam penghargaan itu, rasa ingin tahu Suguro pun memuncak dan membuatnya pergi ke galeri itu. Di sana, ia melihat lukisan potret dirinya. Lukisan itu begitu mirip dirinya, tapi dengan ekspresi yang lain sekali, berkesan kasar, kejam, dengan senyum mesum menjijikan. Suguro merasa marah dan tidak terima karena lukisannya dipamerkan. Ia merasa kesal terhadap pelukis dirinya itu. Dan ternyata, pelukis potret wajah Suguro itu adalah Itoi Motoko, yang menghampiri dirinya di pesta malam penghargaan Suguro itu. Reporter yang bernama Kobari itu pun tak henti-hentinya mencari tahu kebenaran Suguro sehingga Suguro merasa kesal karena ulahnya. Hingga Kobari akhirnya berhasil mengambil foto-foto Suguro di daerah mesum itu. Dan akhirnya Kobari memberikan foto-foto itu pada kepala perusahaan percetakan novel-novel Suguro. Kobari pun mendapat keuntungan materi dari perusahaan itu, karena perusahaan percetakan novel-novel Suguro membayar Kobari agar tidak menyebarluaskan foto Suguro. Kepala perusahaan mulai menegur Suguro, tetapi hal itu tidak membuat putus asa Suguro dalam menciptakan karya-karyanya lagi hingga kematian menjemputnya. Dan Suguro menikmati hidupnya di masa tuanya, dan ia merasa bahagia dengan istrinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai materi ketiga, mengenai penelitian relevan akan dibawakan oleh Mega Salsabila-san. Salsa-san, dozo. Penelitian relevan yang pertama dengan judul Konflik Eksternal pada Tokoh Suguro dalam Novel Skandal, di mana dalam penelitian ini terdapat poin masalah di mana konflik eksternal yang terjadi pada Suguro dan dampak konflik eksternal tersebut. Dan hasil dari penelitian ini adalah pada poin pertama, konflik eksternal yang terjadi pada Suguro antara lain konflik dengan Ishiguro Hina, konflik dengan Kobari, dan Nyonya Naruse. Yang kedua, konflik Suguro dengan Ishiguro Hina memberikan dampak kredibilitasnya sebagai seorang pengarang dipertaruhkan karena Suguro mulai diragukan oleh teman-temannya. Konflik Suguro dengan Kobari membuat Suguro merasa terancam dan khawatir skandal dan keburukannya akan tersebar, sedangkan konflik Suguro dengan Nyonya Naruse menyebabkan Suguro menjadi orang yang tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Penelitian relevan kedua dengan judul Aktualisasi Diri Tokoh Utama Suguro dalam Novel Skandal karya Susaku Endo oleh Yuni Amandasari, di mana terdapat 2 poin permasalahan. Yang pertama, bagaimana wujud aktualisasi diri tokoh utama Suguro berdasarkan indikator aktualisasi diri pada pertumbuhan mandek, pemeliharaan, dan pertumbuhan sehat yang terkandung dalam novel Skandal karya Susaku Endo. Poin kedua, bagaimana segi psikologi tokoh utama Suguro dalam novel Skandal karya Susaku Endo. Dan terdapat hasil dari penelitian. Pada poin pertama, dalam pendekatan psikologi karya sastra dianggap sebagai pemahaman aspek-aspek kejiwaan dari tokoh-tokoh yang terkandung dalam suatu karya sastra. Aktualisasi diri adalah bagian dari kajian psikologis, yaitu ditandai sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya, atau hasrat dari individu untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya. Poin kedua, Susaku Endo sebagai pengarang novel Skandal menunjukkan tokoh ceritanya mengalami wujud aktualisasi diri, yaitu di mana wujud aktualisasi diri terbagi ke dalam 3, yaitu pertama, pertumbuhan yang mandek yang terbagi dalam 8 indikator, yaitu takut, cemas, tidak aman, tidak mampu, rasa bersalah, obsesi, depresi, dan harapan. Yang kedua, pemeliharaan terbagi dalam 7 indikator, yaitu jengkel, marah, frustasi, tidak puas, bimbang, sakit hati, dan ketergantungan. Yang ketiga, pertumbuhan sehat yang terdiri dalam 5 indikator, yaitu penghargaan, perhatian, pemenuhan, merawat atau caring, dan kepercayaan. Penelitian relevan terakhir dengan judul Kesadaran dan Ilusi Diri Pembentukan Identitas Diri pada Tokoh Utama Novel Skandal oleh Dewi Muftiana Rianti, di mana terdapat 4 poin dari hasil penelitian ini. Yang pertama adalah Suguro yang secara tidak sadar memiliki hasrat untuk kembali bersatu dengan ibunya. Yang kedua, Suguro mendapatkan jouissance atau hasrat bersatu dengan ibunya.
Yang ketiga, kembaran Suguro ini merupakan lian dalam proses pengidentifikasian diri Suguro. Yang keempat, berbagai perubahan dan kejadian yang dialami oleh Suguro. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. じゃあ、私たちの発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。